Halo Sobat Bea Cukai Semarang, selamat datang dalam acara OMS, Obrolan Milenial Semarang. Perkenalkan saya Amalia dan kali ini pada episode pertama kita telah kedatangan bintang tamu spesial. Ada siapa dia? Ada Mas Iksanudin. Selamat datang Mas di OMS. Terima kasih Mbak Ama. Bagaimana kabarnya Mas Iksan? Alhamdulillah sehat, luar biasa dan tetap semangat. Tetap semangat ya Mas, sehat ya. Gimana kesibukan akhir-akhir ini Mas? Alhamdulillah nih lumayan sibuk Mbak. Jadi ini kan kebetulan saya di seksi PLI nih. Jadi seksi PLI lagi rame-ramenya sosialisasi tentang cukai nih di beberapa kabupaten di wilayah pengawasan Bea Cukai Semarang. Jadi ya jalan-jalan terus tiap hari, keliling-keliling kita. Wah, padat kegiatan ya Mas. Alhamdulillah. Tetap sehat, jaga kesehatan ya Mas. Tentu itu harus selalu jaga prokes kita. Iya betul. Mengingat kondisi saat ini Mas, kan kondisi pandemi nih. Kita tahu kondisi ini tuh berdampak pada semua sektor. Benar banget. Tak terkecuali instansi kita tercinta ini, Bea Cukai ya. Nah, kita pengen tahu nih gimana sih peran Bea Cukai yang milenial. Kan milenial terkenal adaptif nih. Kita pengen dengar ceritanya. Dengar-dengar kan Bea Cukai Semarang punya yang namanya gemes. Nah, iya benar. Mungkin bisa diceritakan Mas, apa itu gemes? Gemes gitu ya. Gemes banget deh. Jadi sebelumnya saya ini ya memperkenalkan diri dulu, posisi saya ini di Gemes apa gitu kan. Nah, saya kebetulan dapat amanah di Gemes itu sebagai ketua, jadi ketua Gemes ya. Sebenarnya bukan ketua sih, lebih tepatnya koordinator aja sih, karena kalau ketua kesannya dituakan. Yang paling tua ya. Secara maknanya ketua kan yang dituakan. Memang sih yang paling tua, tapi ini lebih tepatnya koordinator aja ya. Nah, ini Gemes nih sebagai wadah lah buat teman-teman milenial di Bea Cukai Semarang, karena memang Bea Cukai Semarang ini didominasi milenial, makanya ya ada wadah Gemes ini menurut saya bagus banget gitu kan untuk menyalurkan bakat, mungkin minat atau apa ya kemampuan-kemampuan yang tersembunyi nih dari pegawai Bea Cukai Semarang gitu. Gemes generasi Gemes, milenial, generasi Bea Cukai milenial Semarang. Bea Cukai Semarang. Boleh cerita apa aja nih kegiatan gemes Mas? Kegiatan Gemes ya, kegiatan Gemes yang udah rutin, yang udah kita jalanin ini kan 1 tahun yang lalu ya. Dari 1 tahun yang lalu tuh Gemes itu biasa ada bincang Gemes. Nah dulu itu awalnya pembentukan Gemes itu rencana itu sebulan tuh mau 2 kali Gemes itu, bincang Gemesnya maksudnya. Nah bincang Gemes mau 2 kali, cuma karena ini ya mungkin dirasa kalau sebulan 2 kali itu persiapannya kurang matang. Nah akhirnya berjalannya waktu biar lebih fokus, lebih matang dan acaranya tuh mantap gitu kan. Makanya dibuatlah sebulan sekali biar persiapannya tuh makin mantap dari teman-teman semuanya gitu. Nah itu salah satu ininya kegiatannya yang udah rutin dari ini ya Gemes gitu. Atau gemes itu terlahir sejak pandemi ya? Bener banget sih, itu sejak pandemi. Ini buat istilahnya tuh awal sebelum pandemi kan kantor kan rame ya, istilahnya nggak sepi. Nah ini karena pandemi itu kesannya ada yang WFH, WFO kan jadi sepi gitu kan kantornya kan. Jadi biar nggak sepi ya tetap biar aktif juga pegawai-pegawai, biar kreatif juga, makanya lahirlah Gemes ini gitu. Tadi Mas Iksan cerita ada bikin bincang gemes gitu ya, berarti di gemes itu kita belajar public speaking gitu ya Mas. Iya, benar banget. Dan juga mungkin belajar untuk menjadi event organizer ya, Nah Mas? benar banget. Jadi di bincang Gemes itu kan awalnya dulu dibuat kelompok-kelompok kecil. Jadi pertama kita kelompokin dulu nih di Bea Cukai Semarang tuh ada berapa Gemes generasi milenial itu ada berapa gitu kan dari seluruh pegawai. Ini kan kebetulan mendominasi hampir ya lebih dari 50%-nya lah dari total pegawai Bea Cukai Semarang. Nah itu dari keseluruhan generasi milenialnya kita kelompokin kecil-kecil, kita buat per kelompok tuh 5-5 gitu kan. Nah dari masing-masing kelompok itu mereka dikasih tanggung jawab untuk menghandle setiap bincang Gemes. Jadi setiap bincang Gemes setiap bulannya. Nah nanti di situ mereka ada yang bertugas jadi MC, ada yang jadi host. Kan ini kebetulan pandemi ini kita sering pakai Zoom nih, jadi ada pakai host, terus ada jadi moderator, mungkin ada yang mau ngisi jadi narasumber juga dipersilahkan, terus mau ngisi bagian hiburan juga dipersilahkan gitu. Pokoknya ini Gemes ini wadah buat generasi milenial Bea Cukai Semarang
untuk menyalurkan bakat-bakat mereka yang terpendam lah gitu istilahnya seperti itu. Ya. Sarana, bener banget. Kalau banyak kegiatan ini tanda kutip mengganggu nggak sih Mas kegiatan kantor itu? Mengganggu gitu. Kesannya mengganggu. Kalau menurut saya sejauh ini sih enggak ya, karena pertama itu tadi yang tadinya awalnya memang rencananya tuh sebulan 2 kali, tapi akhirnya berjalannya jadi sebulannya cuma sekali. Jadi menurut saya sebulan sekali itu nggak mengganggu. Nah itu biar lebih fokus juga kan, mempersiapkan pincang gemesnya itu tadi. Terus kalau apa istilahnya kita di pekerjaan sehari-hari itu kan nggak melulu kita sepanjang hari kan kerja terus kan nggak ya, pasti ada jeda-jedanya. Nah jeda-jeda itu bisa dimanfaatkan untuk mungkin berlatih, belajar hal-hal lain yang meningkatkan skill dan keterampilan kita di luar pekerjaan teknis kita lah, istilahnya pekerjaan sehari-hari kita gitu. Itu istilahnya work life balance ya. Nah benar banget. Sebutan masa kini ya. Benar banget. Kalau sebagai ketua Gemes mungkin bisa diceritakan nih Mas, gimana sih tantangan-tantangannya mungkin ada untuk menggerakkan milenial ini? Tantangan-tantangannya ya, mungkin ini ya, tantangan nggak ada sih menurut saya. Karena ini ya, saya melihat antusiasme dari teman-teman milenial ini luar biasa ya. Cuma mungkin yang jadi kendala kalau buat, karena Bea Cukai Semarang ini kan nggak cuma di kantor semua nih, yang pegawainya nih nggak kerja di dalam kantor semua. Ada yang di beberapa kawasan berikat, karena mengawasi kawasan berikat kan Bea Cukai Semarang itu. Makanya mungkin buat teman-teman yang lagi ditugasin buat menghandle pincang gemes gitu kan, ternyata dia lagi tugas di kawasan berikat dan misal ada ekspor nggak bisa ditinggalin, nah itu mungkin yang cukup jadi hambatan gitu ya. Tapi menurut saya juga itu bisa teratasi karena teman-teman yang lainnya yang bisa mengisi atau bisa menggantikan itu juga banyak gitu loh. Jadi mereka saling mengisi lah. Nah makanya menurut saya nggak ada tantangannya karena mereka semuanya antusias untuk ada di Gemes ini, di wadah Gemes ini, luar biasa. Jadi teamworknya oke banget nih. Teamworknya ya? oke banget pokoknya. Mungkin bisa dicontoh teman-teman di luar sana ya. Benar banget tuh, bisa jadi contoh ya. Mungkin kalau yang dari Gemes ini selama ini yang paling berkesan apa nih Mas? Yang paling berkesan ya, ini menurut saya setiap kegiatan Gemes berkesan karena ya apa ya, kita persiapan itu tadi sebulan cuma sekali bincang Gemes. Jadi untuk mempersiapkannya itu kan benar-benar harus maksimal. Nah setiap yang dihasilkan dari bincang Gemes itu pasti berkesan. Tapi menurut saya yang berkesan prosesnya sih, lebih ke prosesnya. Jadi misalkan kayak latihannya sampai malam gitu kan, itu berkesan sih buat saya. Terus kalau misalkan kita bikin karya kayak yang terbaru kemarin, ada medley lagu religi yang dari puasa sampai lebaran, itu kan juga Gemes semua tuh yang isi. Nah itu proses kreatifnya sih yang berkesan buat saya, dari pemilihan lagunya, rekamannya, terus sampai ke syutingnya itu sampai puasa-puasa haus-hausan. Nah itu proses yang berkesan sih menurut saya gitu. Boleh bisa dibagi ke teman-teman yang mungkin belum ada yang subscribe, ada yang belum subscribe. Iya bener banget, mungkin kita. Buat teman-teman yang lain di Bea Cukai kantor lain ya, teman-teman Bea Cukai kantor lain atau di luar Bea Cukai pun juga nggak apa-apa, mau subscribe ke channel YouTube kita di @kppbc. Oh bukan sorry, itu kalau Instagram ya. Channel kita KPPBC TMPA Semarang. Kalau itu ini Bea Cukai Semarang itu di Instagramnya. Nah, benar banget. Itu update terus pokoknya kegiatan-kegiatan kita itu setiap hari update terus. So stay tune. Jangan lupa di subscribe tuh ya. Nah mungkin kalau dalam waktu dekat ini ada kegiatan rencana terus. Dalam waktu dekat ini kita ini baru mempersiapkan event yang lumayan besar nih, event tahunan kita juga ini. Jadi Gemes ini kan ada 2 event tahunan. Yang pertama itu Custom Award, lebih tepatnya Semarang Custom Awards ya. Yang kedua itu ulang tahun Bea Cukai Semarang. Nah ini dalam waktu dekat ini kan di bulan Juli, tanggal 1 Juli itu kebetulan tanggal lahirnya Bea Cukai Semarang. Jadi ini udah sebentar lagi nih Bea Cukai Semarang nih memperingati ulang tahunnya. Jadi ini udah ada persiapan rapat, kegiatannya apa aja nanti kan.
Kalau yang tahun lalu sih mungkin udah ada teman-teman yang lihat seru tuh karena ada budayawan tuh, kita ngundang budayawan almarhum Pak Pri GS, terus ngundang pejabat-pejabat bea cukai juga, ada juga kepala kantor yang sebelumnya. Reunian. Reunian. Dan tahun ini tentunya nggak kalah seru. Jadi buat teman-teman stay tune tentunya. Nanti ada kejutan buat ini ya teman-teman semuanya ya. Oh, jadi penasaran nih Mas. Biar Kita penasaran. tunggu teman-teman seperti apa event Benar gemes banget. selanjutnya ini. Nah, setelah sekian banyak kegiatan gemes, harapannya ke depan nih gimana Mas? Harapannya tentunya Gemes ini bisa menjadi wadah buat teman-teman milenial semuanya, bisa menjadi tempat untuk mengembangkan bakat, keterampilan yang mungkin terpendam ya. Jadi nggak cuma melulu sehari-harinya kerja yang itu aja, jadi bisa jadi wadah bersantai, istilahnya relax lah gitu kan. Yang apa ya, buat happy, buat berinteraksi dengan teman-teman mungkin yang ada yang belum kenal gitu kan, jarang ketemu gitu kan. Terus intinya kalau goal terbesarnya sih kalau pegawai itu aktif, kreatif, tentunya kan berdampak positif untuk kantor. Nah, untuk kantor Bea Cukai Semarang lah itu secara khususnya. Nah, itu secara luasnya nantinya bisa berdampak positif untuk Bea Cukai secara nasional. Nah, tentunya tujuannya biar Bea Cukai makin baik gitu. Nah, gitu. Tentunya Bea Cukai makin Bea baik. Cukai makin baik. Nah, jadi ini Gemes bisa kita simpulkan sebagai wadah untuk generasi milenial mengembangkan bakat, minat, kemampuan, hobi apapun ya bisa Iya, benar dilakukan. banget. Yang itu nggak cuma bermanfaat untuk kita sendiri, tapi diharapkan mampu bermanfaat untuk instansi kita yang dapat mendukung Bea Cukai makin baik. Benar Oh, banget. gitu ya, Mas. Terima kasih Mas Iksan Iya, atas sama-sama. cerita-cerita kali ini. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Siapa tahu ada yang terinspirasi dengan Gemes ya. Pasti banyak, karena ini alhamdulillah Gemes ini udah dikenal di kantor Bea Cukai seluruh Luar biasa. Indonesia. Prestasi sudah sudah ada tempatnya ya. Iya, alhamdulillah udah ada di tempat di hati ya. Di hati Di orang-orang hati. ya. Karena setiap kita bikin kegiatan gitu ya, terus nanti bulan depannya tuh udah ditanyain lagi, ini buat berikutnya apa nih gitu. Jadi kita semangat lah gitu. Oke, kita tunggu event Gemes selanjutnya ya. Benar banget. Baik, terima kasih Mas Iksan Iya, atas ceritanya. sama-sama. Mungkin sekian untuk Omes episode pertama kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.